Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wassohbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Hawa nafsu dimiliki oleh manusia, tapi juga dimiliki oleh hewan. Namun Allah memberikan kelebihan lainnya pada manusia, yaitu akal, ilmu, dan iman. Dengan akal dan ilmu, manusia dapat berpikir, dan dengan iman pula manusia dapat mengendalikan hawa nafsu, sehingga membawa kepada kebaikan. Namun tanpa akal, ilmu, dan iman, maka syahwat akan menyesatkan manusia, bahkan menjadikan kita lebih rendah dari hewan. Allah berfirman, akan tetapi, orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa berdasarkan ilmu. Maka, siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surah Ar-Rum ayat 29. Hawa nafsu memang cenderung kepada perbuatan buruk atau maksiat. Ada beberapa hawa nafsu yang sering timbul pada manusia, yang melampaui batas sehingga berakibat kepada perbuatan maksiat dan dosa. Apa saja itu? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Berikut diantaranya yaitu 1. Nafsu perut atau banyak makan. Sebagai makhluk fitrahnya, pasti kita butuh makan dan minum untuk kelangsungan hidup. Bagi umat Islam, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi makanan sewajarnya saja, sebab makan berlebihan bisa membawa bahaya. Allah berfirman, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Makan terlalu kenyang biasanya membuat kita akan semakin malas dalam beraktivitas dan juga dalam ibadah. Selain itu juga dapat membuat kita lebih senang rebahan badan untuk tidur daripada bergerak dan beraktivitas, atau dikenal dengan istilah mager. Sedangkan dengan sedikit makan atau cukup menyebabkan hati akan semakin lembut, pemahaman semakin mantap, jiwa semakin tenang, hawa nafsu buruk tertahan, dan marah semakin terkendali. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Al-Miqdam bin Madi Karib radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat yang lebih jelek daripada memenuhi perut keturunan Adam. Cukup keturunan Adam mengonsumsi yang dapat menegakkan tulangnya. Kalau memang menjadi suatu keharusan untuk diisi, maka sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Ahmad 4 halaman 132, Tirmidzi nomor 2380 dan Ibnu Majah nomor 3349. Seorang muslim yang berlebihan dalam makan, maka bisa membuat diri dia mudah terserang penyakit, tubuhnya menjadi lemah, dan berdampak malas untuk melaksanakan ibadah. Bahkan kebanyakan makan mampu membuat keras hati. Sebagaimana perkataan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa, kekenyangan membuat badan menjadi berat, hati menjadi keras, menghilangkan kecerdasan, membuat sering tidur dan lemah untuk beribadah. 2. Banyak bicara. Kadang ketika berbicara tanpa dipikirkan dahulu akibatnya, maka sangat berbahaya. Bisa saja lisan ini mengucapkan kata-kata kotor, mencela orang lain, membicarakan orang lain padahal dia tidak senang untuk diceritakan, bahkan seringkali lisan ini mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Namun ada juga yang ingin mengutarakan kebenaran, tetapi karena kurang tepat malah mengundang masalah. Hendaknya seseorang berpikir dulu sebelum berbicara, agar kita tidak dilempar ke neraka akibat lisan yang diucapkan. Sebagaimana yang disampaikan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap itu tidaklah mengapa, padahal dia akan dilemparkan di neraka sejauh 70 tahun perjalanan karenanya. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 2314. Dalam hadis lainnya juga disampaikan, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim nomor 2988. Oleh karena itu, selayaknya setiap orang yang berbicara dengan suatu perkataan atau kalimat, merenungkan apa yang akan ia ucap. Jika memang ada manfaatnya, barulah ia berbicara. Jika tidak, hendaklah dia menahan lisannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak maka diamlah.
Hadis riwayat Bukhari nomor 6018 dan Muslim nomor 47. Dalam hadis lainnya juga disampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kuberitahukan kepadamu tentang kunci semua perkara itu?" Jawabku, "Iya, wahai Rasulullah." Maka beliau memegang lidahnya dan bersabda, "Jagalah ini." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami dituntut disiksa karena apa yang kami katakan?" Maka beliau bersabda, "Celaka engkau. Adakah yang menjadikan orang menyungkurkan mukanya, atau ada yang meriwayatkan batang hidungnya di dalam neraka selain ucapan lisan mereka?" Hadis riwayat Bukhari Tirmidzi nomor 2616. 3. Boros harta. Menghamburkan harta dilarang baik pada harta yang jumlahnya sedikit atau banyak. Karena harta disebut mal, maksudnya adalah sesuatu yang dimiliki. Jika yang dimiliki adalah sesuatu yang nilainya hanya 1 dirham, maka tidak boleh dibuang begitu saja di tengah lautan. Menghamburkan seperti itu diharamkan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara Saitan." Quran Surah Al-Isra, ayat 26-27. Dalam ayat lainnya, "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian." Petik 2, QS, Al-Furqan, 67. Sikap berlebihan dalam membelanjakan harta adalah menafkahkan harta dalam maksiat kepada Allah. Dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah meritlai 3 hal bagi kalian dan murka apabila kalian melakukan 3 hal. Allah ridha jika kalian menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan Allah ridha jika kalian berpegang pada tali. Allah seluruhnya dan kalian saling menasehati terhadap para penguasa yang mengatur urusan kalian. Allah murka jika kalian sibuk dengan desas-desus, banyak mengemukakan pertanyaan yang tidak berguna serta membuang-buang harta." Hadis riwayat Muslim nomor 1715. 4. Nafsu pandangan dan kemaluan, zina. Bahaya nafsu dari pandangan dan kemaluan yang dilarang dalam Islam adalah zina. Lihatlah maraknya perzinahan di zaman ini yang sudah terang-terangan terjadi di mana-mana, baik juga terjadi di kalangan remaja, orang yang sudah berkeluarga, maupun orang lanjut usia. Tidak hanya laki-laki hidung belang, tetapi para wanita iga menjajakan dirinya tanpa ada rasa malu lagi. Apalagi semakin mudahnya akses untuk bisa melihat gambar-gambar atau video telanjang atau porno. Ini suatu musibah sehingga butuh terus diingatkan. Banyaknya wanita yang juga tidak menutup aurat menjadi hal yang biasa di zaman ini. Mereka melakukan itu demi memenuhi kepuasan hasrat nafsu dunia belaka. Allah berfirman, "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Quran Surah An-Nur ayat 30. Dalam hadis juga disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina dan ini suatu yang pasti terjadi, tidak bisa tidak. Zina kedua mata adalah dengan melihat. Zina kedua telinga dengan mendengar. Zina lisan adalah dengan berbicara. Zina tangan adalah dengan meraba, menyentuh. Zina kaki adalah dengan melangkah. Zina hati adalah dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu kemaluanlah yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian." Hadis riwayat Muslim nomor 6925. Lep lanjut dalam hadis juga dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 2 golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. 1. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan 2. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim nomor 2128. Zina ini dapat menyebabkan kerusakan nasab, kehancuran rumah tangga, dan sebab masuk neraka. Fenomena perbuatan zina merupakan tanda kehancuran alam sekaligus satu tanda-tanda hari kiamat. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan pada Qatadah, "Sungguh aku akan memberitahukan pada kalian suatu hadis yang tidak pernah kalian dengar dari orang-orang sesudahku.
Kemudian Anas mengatakan, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah, sedikitnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, merebaknya perzinahan, wanita akan semakin banyak dan pria akan semakin sedikit, sampai-sampai salah seorang pria bisa mengurus menikahi 50 wanita karena kejahilan orang itu terhadap ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari nomor 81. Oleh karena itu, sebagai muslim kita harus menjaga pandangan dan kemaluan agar terhindar dari perbuatan zina, yang akan menjadi sebab kita masuk neraka. Demikianlah 4 hawa nafsu yang sering dialihkan manusia zaman ini, yang juga sering melampaui batas. Ya Allah, kuatkan dan teguhkanlah iman kami, jagalah perut, lisan, pikiran, harta, dan kemaluan kami dari perbuatan maksiat. Ya Allah, berikan kami kemudahan dan kekuatan untuk istiqomah menjalankan perintah-Mu, dan berilah kesabaran atas segala ujian-Mu, agar kami termasuk orang-orang yang ditinggikan derajatnya oleh Engkau. Amin ya Robbal Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.